Saya biasa mengikuti kajian-kajian Buya walaupun via media sosial. Mohon doakan agar saya bisa mengamalkan ilmu yang Buya ajarkan kepada umat. Amin. Buya, saya mendapat kiriman gambar dari rekan melalui WA. Di situ diterangkan bahwa ada aturan bagi orang yang akan berkurban, yaitu dia tidak boleh memotong kuku dan rambutnya sejak masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah hingga di waktu ia berkurban. Benarkah ada aturan demikian, Buya? Katanya ada juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, masalah larangan memotong kuku dan memotong rambut bagi orang yang hendak berkorban. Bagi orang yang haji memang jelas di sana selagi dia belum tahallul maka tidak diperkenankan memotong rambut dan memotong kuku. Tapi bagi orang yang tidak lagi haji kemudian dia ingin berkorban, bagaimana hukum memotong rambut dan memotong kuku? Di dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Karena Anda di Indonesia, kami hadirkan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya menghindar bagi yang ingin idza dakhalatil ashru min dzulhijjah, kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi, kemudian salah satu dari kalian ingin menyembelih korban, falyumsik an sya'rihi wa atfari, hendaknya jangan potong rambutnya, jangan potong kukunya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam memahami hadis ini tidak boleh satu hadis saja, ada hadis yang lainnya. Kesimpulannya para ulama mengatakan Anda mazhab Syafi'i, hukumnya menahan diri agar tidak memotong kuku dan memotong rambut bagi yang ingin berkorban waktu masuk bulan hari Dzulhijjah, hari 1 Dzulhijjah, hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, bukan haram kalau Anda potong rambut, bukan haram kalau Anda potong kuku. Ini adalah di negeri kita masyarakat Syafi'i. Makanya menghadirkan masalah khilafiyah itu memang khilafiyah tidak ada masalah, tapi kalau dihadirkan tanpa penjelasan akan jadi masalah. Misalnya Anda menghadirkan madhab tadi selain dari madhab Syafi'i, selain madhab jumhur, selain madhab Syafi'i dan madhab jumhur, lalu Anda berkata kalau mau korban jangan potong rambut, jangan potong kaki, kuku, potong kuku. Orang awam langsung ribut, kamu potong rambut ya, wah ribut, tidak boleh, bulet. Kalau Anda di lingkungan yang madhabnya mengatakan haram, semua masyarakat ngerti yang demikian itu. Tapi namanya khilaf, ya kami hadirkan sebagai khilaf. Sudahlah, memang ada yang mengatakan haram memotong rambut tapi tidak kena denda. Berbeda bagi orang yang memotong rambut waktu umrah, waktu haji. Jadi kalau ada bagi yang mengatakan bahwa memotong rambut, memotong kuku adalah haram, tidak kena denda, hanya dosa saja. Tapi dalam jumhur ulama, khususnya mazhab Imam Syafi'i, memotong tidak haram, hanya disunnahkan kita, bukan hanya sunnah kok hanya disunnahkan kita agar tidak memotong kuku dan memotong rambut. Kenapa? Agar yang bakal, karena kalau ada orang menyembelih korban itu nanti akan dimerdekakan jasadnya dari api neraka. Ini riwayat, sehingga biar semakin banyak yang dimerdekakan. Rambutnya biar merdeka dulu, jangan dipotong dulu. Kukunya biar merdeka dulu, jangan dipotong dulu. Sebagian mengatakan adalah atasyabbuh, menyerupai dengan orang yang haji. Kalau orang haji kan tidak potong rambut, tidak potong kuku. Maka kita pun demikian, tidak potong rambut, tidak potong kuku, tapi tidak wajib. Sudah kukunya hitam tebel begitu, wah, mempertahankan begini, repotong saja daripada orang makan sama Anda jijik. Nah, jelas ya hukumnya. Nah, kalau ada itu kreatif, Anda pun harus kreatif nanti. Kalau ada tulisan seperti itu, Anda juga yang kreatif buat. Masalah hukumnya adalah sebagian ulama mengatakan begini, supaya orang tidak bingung. Tapi kalau Anda, gini kaidahnya, jika Anda di sebuah masyarakat yang sudah dengan madhab tertentu, kalau Anda ingin mendatangkan madhab yang lain harus pakai keterangan. Kalau tidak akan menjadi fitnah. Biarpun secara ilmu adalah hak benar, tapi Anda akan bikin gelisah orang. Tapi mungkin dari tim Al-Wajah lebih kreatif lagi. Sebutkan jumhur ulama mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Itu jumhur ulama mengatakan tidak haram motong kuku, tapi untuk tidak motong adalah sunnah. Sebagian mengatakan haram motong. Anda terangkan, jadi orang punya wawasan. Jangan disebar ke sana kemari, hanya satu model saja, sehingga di kampung berantem. Tidak mustahil, itu bakal ribut juga di sebagian tempat.
Bijak di dalam memberikan fatwa itu penting. Anda harus tahu pendapat ulama dari mana, kemudian masyarakat yang akan Anda beritahu itu masyarakat seperti apa. Itu adalah kebijakan dalam menyampaikan fatwa ulama. Jadi jelas seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Ma amila adamiyun min amalin. Tanggal 10, tidak ada amal yang paling disukai, dicintai Allah Subhanahu wa taala dari adamiyun, anak cucu Adam manusia, min iraqatid dam. Amal yang paling disukai Allah pada tanggal 10 itu adalah iraqatid dam, menumpahkan darah. Yang dimaksud menumpahkan darah menyembelih kurban. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar, balaslah nikmat Allah itu dengan dua. Sholli, salat Idul Adha, wanhar, sembelihlah kurban. Kalau ada orang membencimu, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan khawatir. Inna nasyi'aka huwal abtar. Siapa yang membencimu, dialah yang akan binasa, dia akan terputus. Dengan syarat engkau salat dan engkau berkurban. Salat hablum minallah, berkurban hablum minan nas. Duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu, manusia dimanapun berada dia akan dihinakan, direndahkan, illa bihablum minallah, kecuali dia menjalin hubungan hablum minallah wa hablum minan nas, menjalin hubungan dengan hablum minan nas. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulunya, wa azlafiha, dengan kukunya. Kenapa tidak disebut dagingnya? Kenapa tidak disebut tulangnya? Mengapa yang disebut tanduknya, bulunya, kukunya? Karena tanduk, bulu, dan kuku sampah dibuang. Sedangkan sampah yang dibuang saja nanti akan datang bersaksi bahwa kau sudah beribadah. Apalagi dagingnya, tulangnya, lemaknya, kulitnya, maka semuanya akan bersaksi bahwa engkau sudah beribadah, patuh, tunduk kepada Allah. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan ibadah kurban. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kambing amlahaini, akranaini, amlahaini. Akranaini, tanduknya sudah tumbuh, menunjukkan hewannya cukup umur. Jangan potong kambing tidak cukup umur, dagingnya belendir, menjijikkan, tak dimakan orang. Kalau dia kambing kampung, kambing kacang, 2 tahun masuk 3. Kalau kambing domba, masuk tahun kedua. Kalau dia lembu, masuk. Kalau dia onta, masuk tahun kelima. Oleh sebab itu, ini syarat-syarat tahun. Jangan berikan binatang yang bercacat sampai matanya buta. Apa hubungan mata buta dengan kambing kurban? Ternyata kalau kambing ini matanya buta, tidak dapat dia melihat rumput yang bagus, maka dagingnya tidak gemuk, tidak enak, tidak berkualitas. Sedangkan kita kalau berkurban itu bersedekah, pilihlah yang paling enak, enak di tenggorokan kita, itu juga yang enak di tenggorokan saudara kita. Nabi ambil kambing yang bertanduk, amrahaini, amlahaini, putih bersih, tak ada warna hitamnya. Orang kalau punya kambing warna putih bersih, senang sekali. Senang dilihat mata, senang dimakan di tenggorokan, zahir dan batinnya enak, kambing pilihan. Dibaringkan ke arah kiblat, Nabi ambil pisau, Nabi potong sendiri, bismillah, dengan nama Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Ambil 1 ekor kambing lagi, Nabi berkurban 2 ekor. Hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakulu minha. Dianjurkan memakan sebagian dari hewan kambing kurban itu. Makan. Yang paling afdal dimakan adalah hatinya. Selesai sholat Id,
ambil kambing, potong, belah, ambil hatinya, cuci bersih, buang darahnya najis, siramkan jeruk biar hilang bau amis, bakar, matang, ambil makan. Lit tabaruk, ngambil barokah. Itulah makanan pertama yang masuk ke mulut pada tanggal 10 Zulhijjah. Itulah makanan pertama yang masuk ke mulut. Itu beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri sarapan dulu baru sholat Id. Idul Adha dari subuh nggak ada masuk apa-apa sampai sholat Id. Habis sholat Id motong. Makanan pertama yang masuk ke mulut, sempurnalah puasanya 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya tak sampai sore karena hari raya kurban. Tapi sudah dapat pahalanya. Lalu kemudian fakulu, makan. Wa at'imul ba'isal faqir. Sisanya bagikan ke fakir miskin. Yang paling afdal. Paling afdal, ambil hatinya sedikit, sisanya antar ke fakir miskin, pinggir kota, kawasan kumuh, du'afa yang tidak mampu. Itu lebih bagus. Menyembelih sendiri sunat. Yang nggak bisa nyembelih sendiri sah. Melihat penyembelihan sunat. Yang nggak ngelihat sah. Makan dagingnya sedikit sunat. Yang nggak bisa makannya sah. Serahkan, kirim ke suku terasing, suku Sakai, suku Akit, suku Kubu, suku Talang Mama, Talang Jerinjing, Talang Perigi, suku anak dalam di Jambi. Nah, kirim untuk dakwah. Inilah yang akan menjadi kekal dan abadi. Kita di kota-kota sudah sering makan daging. Bahkan sebagian masyarakat tidak bisa lagi makan daging. Takut jantung koroner, diabetes, kolesterol. Maka untuk komplek perumahan cukup bagi 1/4 kilo. Udah, sisanya antar ke keliling kampung. Antar ke tempat-tempat yang jauh. Karena tujuan substansi makna daripada berkurban ini adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan, menanduk ke depan, menendang ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan. Sifat itu yang sedang kita buang. Kalau kita berkurban, tapi masih tamak, masih serakah, itu freezer, kulkas penuh, sampai 3 hari nggak bisa ditutup, saking banyaknya daging kambing. Tamak. Apa beda kita dengan kambing yang baru saja kita sembelih? Oleh sebab itu yang paling afdal adalah fakulu minha, makan sedikit saja. Wa at'imul ba'isal faqir, bagikan ke fakir miskin, du'afa, anak yatim, orang susah. Ini yang paling afdal. Penyembelihannya bisa dilaksanakan tanggal 10, bisa dilaksanakan tanggal 11, bisa dilaksanakan tanggal 12, bisa dilanjutkan tanggal 13 sampai petang sebelum tenggelam matahari. Maka kurban artinya menyembelih binatang tertentu. Yang disembelih itu an'am, binatang ternak, kambing, lembu, onta, sapi, kerbau. Pada hari tertentu, 10, 11, 12, 13. Dengan niat tertentu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya bukan riak, bukan sombong, bukan sum'ah, bukan mau share, bukan mau cari like. Tapi niatnya adalah lillahi ta'ala. Maka orang Islam mesti kaya. Bagaimana mungkin orang Islam bisa berkurban 2,5 juta, 1 sapi, 1 kambing? Itu menunjukkan apa kerja pontang-panting kalau tidak berkurban. Jadi orang Islam bekerja itu tujuannya apa? Supaya bisa berkurban. Orang Islam itu ngumpul duit tujuannya apa? Supaya bisa berkurban. Setelah mau kurban, datang bakhilnya, datang pelitnya, datang meditnya, maka lawan hawa nafsu. Anak-anak kita ajarkan supaya mereka menabung. Karena Islam ibadahnya ibadah orang kaya. Ngasih buka orang puasa yang bisa orang kaya. Berkurban yang bisa orang kaya. Oleh sebab itu orang miskin masuk surga, ya masuk juga, cuman susah lah. Maka ibadah, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Sahabat-sahabat dari KMII Jepang, keluarga, masyarakat Islam Indonesia di Jepang yang punya kelebihan rezeki, kirimkan ke kampung halaman, kirimkan ke desa tertinggal,
maka sudah mendapat. Ini 2.600.000, 2.700.000, 2.800.000 untuk saya. Ini untuk almarhumah ibu saya. Ini untuk almarhum bapak saya. Bagus, pahalanya sampai untuk mereka. Itulah bakti kita kepada kedua orang tua. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', memberi air minum. Air minum saja untuk almarhum sampai. Apalagi daging kambing satu rumah dapat 2 kilo. Berdoa mereka beramai-ramai, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi, lapang kuburnya, tenang alam barzahnya. Itulah bakti anak kepada orang tua. Kerja, cari duit, tak sempat dinikmati. Apa yang bisa kita lakukan? Perbanyak ibadah, perbanyak kurban. Ingat baik-baik teman-teman sekalian, ini sudah saya padukan di sini hukum-hukumnya. Insyaallah ada di sini, tinggal dibaca saja. Ya, kalau terkait dengan pelaksanaan Idul Adha, saya sudah banyak bahas. Jadi bisa dilihat di video-video yang lalu, itu sudah Allah sudah didapatkan di situ. Ya, terkait dengan hewan, ini yang sangat penting. Maka saya ingin sampaikan beberapa hal poin penting. Yang pertama, awas hati-hati. Dalam Al-Quran di surah Al-Kawthar ayat 1 sampai dengan ayat ketiga atau Al-Hajj ayat ke-34, ya para ulama menyimpulkan, kita hafal Al-Kawthar. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar itu kalimat perintah. Perintah itu bisa 3 jenis. Bisa mubah. Awas, perintah silahkan tapi mubah, diberi pilihan. Kerjakan silahkan, tidak silahkan. Seperti perintah makan, wakulu washrobu, silahkan. Quran surah 7 ayat 31, silahkan makan minum. Mau makan silakan, minum gak ada masalah. Ya, jangan disimpulkan kalau nggak makan dosa, tidak. Makan silakan, tidak silakan, itu mubah, boleh, itu hukum asal. Ada yang kedua sunnah, perintah untuk sunnah. Ya, kerjakan sunnah hukumnya. Nikah misalnya, perintah ankihul ayama, silakan menikah, sunnah hukumnya. Jelas ya? Dari mubah naik ke sunnah. Ada yang sifatnya wajib, kerjakan seperti sholat fardu. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Tunaikan sholat 5 waktu, fardu hukumnya wajib. Maka korban ini ketika kalimatnya menggunakan kata perintah, ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanafiyah mengatakan itu wajib hukumnya tuh. Wajib kurban kalau sudah dia memiliki kesanggupan untuk kurban. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, kalau ada orang sudah sanggup dia berkurban, sengaja tidak berkurban, maka itu hukumnya dosa. Apa sandarannya? Termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahabat Abu Hurairah, Ibnu Majah nomor hadis 3123. Di buku saya halaman 34. Perhatikan, an Abi Hurairah, ya, an Abi Abdurrahman ibn Sahar, dari Abdurrahman bin Sahar, an Abdurrahman ibn Sahar, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, lihat kalimatnya, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, fala yaqrabanna pakai nun taukid, musallana. Awas, hati-hati. Siapa yang punya keluasan harta, punya kemampuan berkorban, tapi dia tidak mengerjakannya, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Dan pakai nun taukid untuk menguatkan, kencang, tegurannya keras. Mampu berkorban, datang ke pesta weekend tiap malam, tiap hari, makan minum enak di restoran paling mahal, berangkatnya juga ke tempat paling bagus, hotelnya semalam 48 juta, nginepnya luar biasa, korban nggak mampu. Uang dibakar-bakar tiap hari, dikumpulin 4 juta setahun, kurban 2 juta nggak mampu. Rokok mampu, kurban nggak mampu. Kenapa nggak Anda kumpulkan tahun ini? Saya berhenti merokok dulu. Kenapa, Pak? Papa mau kumpulkan buat kurban. Malu sama Allah. Gisap-gisap asap, duit hilang. Mudah-mudahanlah kali ini asapnya bisa dibakar, aromanya harum sampai ke surga. Kumpulin, ternyata begitu dikumpulkan setahun dapat 2 kambing. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan aku hidayah mengganti rokok dengan kurban. Masya Allah. Balik. Kalau nggak percaya coba deh, setiap kebiasaan Anda merokok kumpulkan ganti dengan uang kurban. Jadi setahun begitu jadi kurbannya bisa nangis Anda. Ya Allah. Masya Allah. Pak Haji, saya bisa kurban ternyata, Masya Allah.
Masih mau merokok kamu? Kalau bisa sih di akhirat bisa nggak Pak Haji? Bisa aja, ntar asapnya ambil di neraka. Apinya, ya. Paham ya? Ayo ganti. Nah kalimat fala yaqrabanna, jangan dekat-dekat musola kami, itu kata ulama Hanafiyah itu kecamannya tinggi, makanya hukumnya wajib. Ya. Kemudian mazhab Syafi'i berpandangan itu sunnah kifayah. Ada yang mengatakan sunnah ain. Ya sunnah kifayah itu kalau sebagian sudah mendapati, maka berlaku kemudian pada yang lainnya cukup. Kalau sunnah ain setiap orang mengerjakannya. Makanya ini tinggi bagus nih, ya tinggi bagus nih pandangannya. Artinya apa? Bergantung pada keluangan berkorban. Ini ada persepsi yang agak kurang tepat nih. Saya luruskan sini. Kalau Anda punya kemampuan untuk setiap orang berkorban di keluarga, itu boleh silakan. Sunnah ain pada setiap diri melekat. Misal di rumah Anda ada 5 orang, istri, suami, 3 orang anak. Oke? Misalnya mau kurban satu-satu. Setiap satu orang sapi misalnya, ya, sapi, 5 orang, boleh, silahkan. Atau kambing boleh, domba boleh, satu, silahkan, boleh. Kalau mampu, Ustadz saya mampunya cuma 1 kambing, punya uang cuma 2,5 juta Ustadz. Saya kumpulin, dapat 2,5 juta. Saya nggak mampu kalau setiap satu semua. Akhirnya saya gilir aja. Tahun ini suami dulu. Tahun depan baru saya. Tahun depan lagi anak saya. Pertanyaan saya, Bu, apa mungkin tahun depan suami ibu hidup? Apa mungkin anak ibu masih hidup? Maka ganti dengan rumus kedua. Apa rumus keduanya? Korban 1 hewan di atas namakan keseluruhannya. Boleh. Boleh ya. Kan saya yang ustadz situ non. Udah jamaah, hafal hadis enggak, Quran enggak apa, nawar lagi, boleh. Bukan boleh, tapi memang diajarkan. Makanya Nabi saat kemudian berkorban, kalimat Nabi 3, Allahumma hadza min Muhammad, wa ali Muhammad, wa ummat Muhammad SAW. Kadang suka nggak sanggup nerusin kalau baca hadis ini tuh. Ya Allah mohon terima korban ini dari Muhammad, dari keluarga besar Muhammad, dan dari umatnya Muhammad SAW yang tak mampu berkorban selama hidupnya. Nabi itu kalau korban, sebagian di atas namakan Nabi, keluarga besarnya, dan beliau atas namakan umatnya yang nggak bisa korban. Ya Allah, umat saya nggak bisa korban. Saya mohon terima korban saya ini atas nama umat saya yang nggak bisa korban selama hidupnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat peduli dengan kita. Kalau perlu beban kita ditanggung oleh beliau. Sangat cinta, lemah lembut pada orang-orang beriman. Ini kita tuh dipikirin gitu, belum korbannya udah kepikiran oleh Nabi. Nabi tuh ngebayangin nggak semua umat saya mungkin nggak bisa korban. Ya Allah kalau mereka nggak mampu terima korban atas nama umat saya nggak bisa korban. Hadis selesai. Di buku saya ada saya cantumkan sampai riwayatnya. Maka kalimat min Muhammad ini menunjukkan sifat aini. Untuk pribadi boleh. Satu sendiri boleh. Ali Muhammad untuk keluarga. Ini kalau mau korban atas nama keluarga boleh. Ali Muhammad, keluarga besar Muhammad, saat beliau berkorban, ada yang sebagian sudah meninggal. Sayyidah Khadijah sudah wafat. Masuk keluarga Nabi Muhammad. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, masuk keluarganya. Semua keluarga Nabi itu didoakan oleh kita. Istri-istrinya, anak-anaknya, cucunya, kerabat, semua masuk di situ. Dan ketika beliau mengatakan ali Muhammad, bukan cuma yang hidup, yang wafat sudah ada. Kata para ulama di sini mengatakan boleh berkorban. Ini sepakat ulama nih. Boleh berkorban untuk yang wafat, boleh. Cuman perbedaannya cuma 2 saja. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, boleh diniatkan pada yang telah wafat jika ada wasiat. Kata yang lain jumhur mengatakan tidak perlu ada wasiat. Karena kalau nggak wasiat pun pasti pengen dikorbankan. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan silakan berkorban untuk yang telah wafat jika ada wasiat. Di semua ulama sepakat boleh korban itu diatasnamakan bagi yang wafat, boleh. Misal ayah saya telah wafat. Terus saya pengen berkorban untuk ayah saya niatnya. Ya, boleh. Saya carikan sapi atau kambing, niatkan untuk ayah saya. Boleh. Cuma beda pendapat saja. Kata Imam Syafi'i, ada wasiat nggak? Kalau ada wasiat, silahkan. Kalau tak ada, beliau mendiamkan. Jumhur mengatakan, tak perlu ada wasiat pun boleh. Karena lafaz hadisnya tidak menunjukkan ada wasiat. Jelas ya? Baik, yang terakhir, umat Muhammad. Itu khususan bagi Nabi SAW. Di itu baru 1 hadis, turunan hukumnya udah banyak. Fikih itu begitu.
Jadi jangan tanya lagi, Ustaz, apakah boleh saya misalnya berkorban untuk orang tua yang telah wafat? Boleh, silakan. Tapi jelaskan di situ tujuannya. Ya, kalau mau lebih cepat lagi, sebutkan keluarga besarnya. Keluarga besar misalnya Bapak Muhammad, maka istrinya masuk, anaknya masuk, cucunya masuk, ada di situ. Ya. Jelas ya? Nah, jadi jangan muskil lagi di sini kalau ada yang memang kadarnya dapat titipan dari Allah misalnya satu kambing, ingin untuk keluarga, niatkan untuk keluarga. Kalau ingin untuk satu personal silahkan, tidak ada masalah. Untuk ayah saja misalnya silahkan, ibu saja tidak ada masalah. Ya, wallahu taala alam bissawab. Jelas?